Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Joyakin Simanjuntak dalam video tutorial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang e-faktur. Nah, e-faktur itu tuh aplikasi untuk pajak pertambahan nilai ya teman-teman, PPN. Nah, di sini karena saya nggak punya NPWP asli ataupun data dari perusahaan asli, saya akan menggunakan e-faktur dummy. Ini aplikasi yang cocok banget buat kalian teman-teman pelajar maupun mahasiswa untuk belajar mengenai e-faktur ya. Oke, jadi cocok banget buat kalian nih yang baru pemula ya, untuk mengulas untuk mempelajari lebih lanjut tentang e-faktur. Oke, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, teman-teman ketahui e-faktur dummy ini dia tuh bukan aplikasi instalan ya teman-teman. Dia itu aplikasi yang tinggal langsung ekstrak aja teman-teman. Jadi teman-teman boleh download, itu teman-teman bisa download di web DJP juga ada, terus kemudian di Google juga udah banyak kok. Jadi gampang ya teman-teman, kita bisa mendownloadnya. Oke, tinggal di ekstrak aja ya seperti ini teman-teman, klik kanan ekstrak here. Tapi saya di sini udah ekstrak, jadi nggak usah saya ekstrak lagi. Kita langsung ke e-tax invoice. Ini nama aplikasinya. Nah, kita tunggu loading sebentar. Dia akan muncul, biasanya pertama-tama akan ada tulisan error gitu. Nah, teman-teman itu nggak perlu takut, tinggal klik OK aja. Karena kalau udah klik OK udah selesai kok. Dia langsung muncul seperti ini ya. Saya klik OK, dia langsung ada local database atau network database. Kita klik connect. Nama usernya berbeda dari yang lain ya. Kalau yang lain ISPT kan administrator. Nah, ini admin. Passwordnya tetap 123. Kemudian karena ini dummy ya, jadi dia ada defaultnya teman-teman. Di sini PT Sinchan namanya. Ya, NPWP-nya sekian. Nah, boleh dilihat. Nah, ada banyak di sini fitur-fiturnya, ada file, ada faktur. Teman-teman boleh dilihat aja ya, dokumen lain, SPT, referensi, manajemen upload, kemudian help. Nah, itu jadi ininya, toolsnya. Kemudian untuk mengerjakan, saya biasanya lebih prefer untuk mengerjakan referensi dulu ya teman-teman. Nah, referensi yang pertama adalah referensi nomor faktur. Biasanya di sini ada defaultnya teman-teman. Jadi defaultnya itu harus teman-teman hapus dulu, terus teman-teman ganti dengan default dari teman-teman sendiri. Kita rekam range nomor faktur. Nah, jadi saya juga punya soal di sini teman-teman untuk memudahkan kita dalam mempelajari video tutorial ini. Nah, untuk soal ini saya dapatkan dari kampus saya ya teman-teman. Nah, sini ada nomor fakturnya sekian ya teman-teman, bisa lihat. Kemudian tinggal rekam range nomor faktur baru. Nah, udah saya rekam itu ya teman-teman. Nah, untuk belakangnya ini teman-teman biasanya yang kedua ini itu dia tahunnya 2019 ya yang akan kita kerjakan. Kemudian untuk nomor faktur akhir, nah nomor faktur akhir ini biasanya dia menyesuaikan ya teman-teman. Tapi di sini saya akan bikin 2.500 saja ya teman-teman. Nah, karena dia nomor terakhirnya tadi saya lupa 1.500 ya. Jadi di sini kita bikin 1.501. Itu nomor berikutnya maksudnya. Kita rekam range nomor faktur. Nah, sudah berhasil. Setelah sudah referensi nomor faktur, yang kedua adalah lawan transaksi. Nah, ini penting banget buat teman-teman karena mudah ya. Lebih mudah kalau misalnya kita membuat referensi lawan transaksi terlebih dahulu. Jadi itu akan memudahkan kita saat membuat faktur pajak. Oke, di sini saya akan ambil satu contoh, yaitu yang toko mainan ceria ya teman-teman. Saya akan ambil NPWP-nya.
Nah, di sini teman-teman tinggal masukin aja NPWP, nama dan yang lain-lain. Toko mainan ceria. Nah, untuk provinsinya saya asumsikan di DKI Jakarta. Kemudian kode posnya saya asalin aja karena saya nggak tahu. Oke. Kalau mau buat lawan transaksi baru tinggal klik yes, kalau enggak no aja. Saya langsung no. Yang sebelum-sebelumnya udah pernah saya masukkan ya, jadi nggak usah saya masukkan lagi. Sekarang kita tinggal masuk ke contoh soalnya ya, dari setiap transaksi tersebut teman-teman. Oke, yang pertama ada penjualan atau penyerahan. Pastinya pajak keluaran dong, karena barangnya keluar. Oke. Yang pertama kita langsung rekam faktur. Nah, dia otomatis kalau tadi nomor fakturnya udah kita isi ya di referensi, dia akan otomatis. Nah, kemudian ada detail transaksi. Tentunya detail transaksi ini sesuai dengan siapa kita bertransaksi. Ya, di sini ada 1 sampai 9, teman-teman boleh lihat. Nah, ini semua sesuai dengan ketentuan di UU PPN, teman-teman. Kemudian jenis faktur. Di sini ada faktur pajak pengganti. Nah, kayak gitu ya. Saya langsung masuk ke tanggal dokumennya aja. Nah, di tanggal dokumen ini teman-teman sesuai ya dengan ketentuan. Misalnya untuk penerbitan faktur pajak kapan sih harus diterbitkan. Nah, kan kalau sesuai ketentuan mana lebih dulu pembayaran atau penyerahan. Oke, di soal pertama di soal pertama ini dia akan menjelaskan tentang PPN atas uang muka. Nah, di sini tanggalnya 3 Oktober ya, udah jelas 3 Oktober karena cuma ada satu tanggal di sini, tahun 2019. Nah, di laporan SPT dia akan otomatis nanti teman-teman. Nah, 10/19. Oke, kita langsung lanjutkan aja karena ini kepada pihak yang bukan pemotong PPN. Kita klik lanjutkan, kemudian karena udah masukin referensi, langsung kita cari aja teman-teman, lebih mudah kan. Nah, kita ke toko mainan ceria, kemudian klik lanjutkan, kemudian kita rekam transaksi. Nah, di rekam transaksi ini sebenarnya di referensi tadi ada ya teman-teman untuk detail penyerahan barang atau jasa ya, tapi saya langsung di sini aja karena lebih mudah dibanding harus masukin referensi dulu. Oke, kita langsung masukin aja mainan anak. Nah, dia akan muncul seperti ini ya teman-teman, karena belum ditemukan di referensi, maksudnya belum saya masukin tadi di referensi. Kita klik rekam barang atau jasa baru. Nah, dia akan seperti ini. Kalau nggak ada kode barang atau jasanya, diabaikan aja. Kemudian harga jualnya sesuai dengan harga jual barang tersebut. Sini saya asumsikan 10. Kalau itu merupakan barang yang termasuk PPN, kita boleh klik di sini termasuk PPN. Tapi kalau nggak usah. Oke, kita klik simpan. Nah, sudah berhasil. Nah, kita buat. Sekarang kan atas uang muka ya, 5.100.000. Kalau sudah otomatis nanti PPN-nya langsung kita klik simpan aja. Kalau ada detail transaksi baru atau kayak misalnya dalam satu penyerahan ada 2 barang yang dikirim atau 2 transaksi, berarti kita langsung klik yes ya, berarti rekam transaksi baru. Tapi kalau enggak langsung klik no aja. Kita klik no, kemudian jangan lupa disimpan. Nah, ingat sini uang muka teman-teman. Oke ya, jadi teman-teman tulis di sini. Saya langsung klik simpan aja. Kalau mau buat faktur baru klik yes. Saya langsung klik yes ya. Nah, kemudian yang kedua kepada PT Kidi. Nah, di sini PT Kidi dia juga bukan termasuk pemungut PPN. Nah, terus kita klik. Di sini teman-teman harus lihat tanggalnya ya, mana lebih dulu penyerahan atau pembayaran. Saya langsung cepat saja di sini lebih dulu penyerahan teman-teman.
5 Oktober ya. 5 Oktober 2019. Seperti biasa otomatis kita langsung lanjutkan. Kemudian pilih NPWP-nya. Akan lebih mudah seperti yang saya bilang tadi kalau sudah menentukan ini, sudah buat referensinya. Yang kedua juga mainan anak ya. Nah di sini karena dia ada unitnya ya, teman-teman boleh tulis sini jumlah unit 300. Terus harga satuannya juga bisa teman-teman ganti 185.000. Nah dia akan otomatis ya, teman-teman bisa lihat. Nah ini langsung simpan aja. Oke, klik no, kemudian simpan. Begitu juga dengan seterusnya teman-teman. Saya akan menjelaskan di sini tentang apa-apa aja yang penting ya teman-teman. Nah kalau yang ketiga, nah ini juga contoh yang menarik teman-teman. Di sini ada tulisan tanggal 7 Oktober menerima pembayaran 62.500.000 dari PT Buana Karya. Nah tapi mainannya sudah diserahkan tanggal 27 September. Ini tandanya berarti sudah ada penyerahan waktu September. Nah tentunya kita bisa mengasumsikan kalau faktur pajak ini sudah kita buat pada saat September ya. Jadi nggak perlu kita masukin lagi di bulan Oktober. Oke, jadi ini kita skip. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 tuh hampir sama teman-teman, sama-sama mainan anak juga, dan itu ya bukan kepada pemungut TPN. Oke, di sini tanggal 9 Oktober lebih dulu penyerahan. Oke. 9 Oktober 2019. Nah, masa pajaknya otomatis. Kemudian langsung lanjutkan. Nah, untuk NPWP-nya sama, tinggal cari juga. Kemudian kita rekam transaksi. Masih sama, yang dijual adalah mainan anak. Nah, di sini dijelaskan bahwa jumlahnya itu 28.575. Oke, dia otomatis langsung, kita juga langsung klik simpan aja kalau udah. Kita simpan juga. Oke. Kemudian untuk contoh yang keempat, oh ya di sini saya masukin yang merah-merah ya teman-teman. Merah-merah ini transaksi-transaksi yang saya masukkan di faktur pajak ya. Oke. Selanjutnya di sini ada Kementerian Sosial RI. Nah, kalau teman-teman tahu seperti Kementerian Sosial atau bendaharawan daerah, biasanya ya seperti itu ya teman-teman. Itu kita akan nulis di detail transaksinya adalah kepada pemungut bendaharawan. Itu 2. Di sini detail transaksinya 2 ya. Nah, dia juga akan otomatis di nomor seri fakturnya akan merubah 020. Nah, 020 maksud saya. Nah, untuk tanggal dokumen seperti yang saya bilang tadi. Nah, kalau kepada bendaharawan, tanggal dokumennya adalah tanggal di mana faktur pajak tanggal di mana tagihan diterbitkan maksud saya. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui ya. Di sini ada penjualan 150 set mainan anak-anak tipe Z21 kepada Kementerian Sosial RI. Mainan telah diserahkan tanggal 1 Oktober 2019. Oke. Nah, di sini berarti yang kita masukkan adalah tanggal 10 pada saat dia menyampaikan tagihan. Nah, tanggal 10 bulan 10 tahun 2019. Kita langsung lanjutkan aja. Langsung ke Kementerian Sosial RI. Dan kita lanjutkan. Nah, rekam transaksi mainan
Nah, teman-teman di sini karena tulisannya include PPN ya. Sekali lagi, kata-kata include PPN ini juga termaksud PPN ini harus kita perhitungkan ya teman-teman, karena yang mau kita hitung, yang bisa kita kreditin cuma PPN-nya doang. Oke. Jadi kita harus keluarkan harga yang termaksud PPN. Nah, di sini yang termaksud PPN 8.224.000, jadi harus kita keluarin. Nah, kalau saya biasanya 100 per 110 dikali 8.224.000. Nah, itu jadi totalnya ya cukup, angkanya kurang bagus ya teman-teman, tapi ya tetap kita harus patuhi ya teman-teman. Kalau memang benar-benar ini termaksud PPN, harus kita keluarkan terlebih dahulu. 7476.363. Nah, segitulah harganya yang udah saya hitung. Dia akan otomatis juga. Dan kita klik simpan, kita klik no, terus kita simpan. Nah, kemudian di sini juga ada menerima SSP dari Bendaharawan Kementerian Sosial RI. Nah, lagi-lagi bendaharawan, pastinya 02. Tapi jangan langsung kita bikin faktur pajak dulu teman-teman. Kalian harus lihat kapan faktur pajak ini diterbitkan atau enggak, invoice-nya kapan disampaikan. Di sini dijelaskan cuma menerima SSP, berarti bukan tagihan ya teman-teman. Ini cuma seperti pembayaran doang. Oke, di sini invoice-nya tertanggal 9 Juni. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa faktur pajak tersebut sudah dibuat di bulan Juni, kemudian sudah juga dikreditkan, jadi nggak perlu kita masukin. Kemudian yang ketujuh untuk sedan. Nah, kalau untuk sedan ini teman-teman boleh baca deh di peraturan ya. Ini jelas nggak boleh. Kemudian contoh soal yang ke nomor 8 itu ada PT Mozon, dia menyerahkan 40 set. Nah, saya di sini cuma akan melihat tanggal lagi teman-teman ya. Lebih dulu penyerahan 17 Oktober. Oke, jadi saya akan masukkan 17 Oktober 2019. Nah, lagi-lagi teman-teman harus kembali pastikan ya untuk tanggal. Nah, di sini NPWP-nya PT Mozon, kemudian kita lanjutkan. Nah, tetap sama, menjual mainan anak juga. Nah, di sini dijelaskan bahwa pembayarannya dicicil sebanyak 10 kali. Pembayaran pertama akan dimulai. Nah, sebenarnya ada ketentuan ya teman-teman untuk untuk faktur pajak untuk pembayaran cicilan. Nah, tapi di sini tuh pembayaran cicilannya bukan seperti yang dimaksud pada ketentuan. Seharusnya ini seperti pembayaran uang muka tadi, kayak jadi per termin. Ada maksudnya per termin, tapi itu bukan untuk usaha mainan ya. Untuk usaha biasanya seperti konstruksi dan yang lain-lain. Dan ini bukan termaksud bagian dari usaha tersebut. Jadi kita langsung masukin total fullnya ya. Di sini berarti kalau kita lihat totalnya 125 juta, jadi kita tulis 125 juta semua. Oke, 125 juta. Nah, langsung klik simpan. Jadi teman-teman sekali lagi harus benar-benar harus tahu tentang ketentuan perpajakannya ya teman-teman, biar nggak bingung dalam mengisi ini. Karena ya sekali lagi tetap dibutuhkan teman-teman yang lebih aktif tentang peraturan. Oke. Kemudian yang ke-9 ada menyumbangkan 100 set mainan anak-anak kepada panti asuhan mandiri. Nah, sebenarnya ini termaksud ini ya teman-teman, penyerahan yang ibaratnya bukan termaksud
penyerahan yang mengambil keuntungan, tapi ini tetap kita harus hitung PPN-nya teman-teman, karena ini termasuk penyerahan ya, jadi kita harus tetap masukin. Nah teman-teman, di sini untuk yang PPN untuk yang panti asuhan ini, atau bahasa yang bisa saya bilang secara peraturan itu penyerahan secara cuma-cuma ya teman-teman. Maksudnya untuk dibagikan gitu ya, sumbangan, maksudnya sumbangan. Nah jadi ini harus dikeluarin dulu laba kotornya, nggak boleh total semua sekalian profit, nggak boleh. Jadi harus dikeluarkan keuntungannya. Misalnya di sini langsung tanggal dokumen dulu deh. Nah di sini menyumbangkan pada tanggal 22 Oktober 2019. Sini ada panti asuhan, kemudian kita lanjutkan rekam transaksi. Nah, di sini kalau teman-teman lihat itu ada 7.500.000 sudah dikurangin laba kotor. Nah, berarti ini udah sesuai ya teman-teman, karena untuk PPN untuk sumbangan ini harus dikeluarkan laba kotornya. Oke, langsung kita masukin aja 7.500.000. Nah, udah seperti ini, langsung klik simpan. Simpan aja. Nah yang terakhir untuk faktur pajak keluaran itu pertama, ini bukan di faktur pajak keluaran teman-teman, ini di retur ya. Nah jadi kita ke faktur, kemudian di retur pajak keluaran. Nah di sini dijelaskan teman-teman bahwa menerima nota retur nomor sekian, terus ini ya, saya langsung ke rekam returnya deh biar lebih jelas. Nah, sebelumnya saya akan di sini dijelaskan ya, jadi ini pembatalan dari transaksi senilai 28 juta pada 27 September. Nah jadi teman-teman harus lihat dulu 27 September tuh ada apa aja sih. Nah di sini dijelaskan bahwa sini ya, pada tanggal 27 September itu ke PT Buana Karya ya, itu tuh dia pembatalan, berarti sebenarnya nggak ada di sini teman-teman nomor fakturnya ya, tapi saya akan coba sesuaikan aja sesuai soal. Coba kita rekam retur. Nah, NPWP kita pilih dulu teman-teman. Di sini NPWP-nya untuk PT apa tadi? Toko mainan Joe Yakim. Nah di sini tinggal kita lihat ya, toko mainan Joe Yakim. Nah harusnya di sini menyerahkan nomor faktur yang diretur teman-teman. Sini kita kurang tahu ya nomor fakturnya berapa, kita anggap aja ini ya teman-teman. Ini saya asal teman-teman. Kita anggap aja ini yang terakhir tadi ya teman-teman, 1.500 ya, biar lebih mudah. Nah kemudian kita retur faktur. Nah kita langsung klik yes saja. Nah karena ini sebenarnya harusnya sih ada ya teman-teman, ini karena returnya nggak ada ya teman-teman di pajak keluaran, jadi akan muncul seperti ini, tapi saya langsung yes aja. Nah tanggal fakturnya di sini dijelaskan 27 September 2019. Langsung aja. Nah nomor faktur yang nomor dokumen retur, nah, kita masukin nomor ini ya teman-teman, NP sekian. Kemudian tanggal returnya di sini dijelaskan 23 Oktober 2019. Nah masa pajaknya dia akan otomatis di sini. Nah oke, langsung kita klik simpan aja. DPP-nya. Nah DPP juga penting ya, jangan sampai kelupaan ya teman-teman. Pokoknya inti dari pengerjaan ini adalah teman-teman benar-benar
harus teliti apa aja yang bisa masuk ya, apa aja yang boleh, apa aja yang enggak. Dan kita klik simpan. Kita klik no karena kita nggak mau buat retur baru. Nah sekarang setelah tadi di penjualan, sekarang di pembelian. Nah di pembelian ini menarik teman-teman, karena yang mencatat ini kan kita yang mencatat, tapi yang buat faktur bukan kita. Jadi kita harus tahu apakah faktur tersebut bisa kita kreditkan atau enggak. Nah ini penting, karena di contoh soal ini saya nanti akan menjelaskan ada beberapa contoh faktur yang nggak bisa dikreditkan. Oke, kita langsung ke pajak masukan. Kita langsung rekam rate faktur aja. Nah di sini dijelaskan bahwa nomor fakturnya berapa ya. Nah ini kita dapetin dari ini ya teman-teman. Nah di sini sepertinya kwitansi ya. Tapi kita langsung bikin aja di sini ya. Asal teman-teman. Karena sebenarnya ini bukan dari kita, tapi dari orang lain. Kita dapat dari orang lain. Saya nggak tahu ya, tapi di sini saya asumsikan aja nomor sekian ya teman-teman. NPWP lawan transaksinya di sini PT Telkom. Nah untuk tanggal fakturnya bisa kita lihat itu tanggal 25 September 2019. Nah ini juga yang menurut saya salah satu kelemahan ya daripada e-faktur ini. Dia tuh nggak menyesuaikan dengan tanggal di sini. Harusnya sebenarnya dia menyesuaikan ya teman-teman. Jadi biar bisa tahu kapan masa pajaknya. Nah ini juga yang penting buat teman-teman ketahui. Kalau teman-teman di sini tulis 9, dia nggak akan muncul di kreditkan karena ini untuk pelaporan SPT 9 Mas 9, dia nggak bakal bisa dilaporin di Oktober. Jadi kita harus tulis 10 dulu biar dia bisa ini ya teman-teman, bisa dikreditkan di bulan 10 ya teman-teman. Karena ini masih bisa dikreditkan ya, 25 September masih bisa dikreditkan kan, karena batasnya tuh 3 bulan. Nah ini baru lewat 1 bulan, jadi masih bisa dikreditkan. Jadi masa pajaknya 10, bukan 9 teman-teman, 10. Bisa dikreditkan ya. Kemudian jumlah DPP-nya kita akan tulis 14.120. Dia akan otomatis. Nah, kalau udah kita klik simpan. Kita akan rekam nomor faktur baru juga. Nah, di sini faktur pajaknya udah ini ya teman-teman, udah dijelaskan di sini. Wah, nampaknya kalau ada titiknya nggak bisa ya. Kalau teman-teman mau copy paste, jangan lupa juga buat teman-teman menghapus titiknya ya. Ini salah satu cara buat memudahkan. Ini ada PT Moxino Indonesia. Tanggal fakturnya dijelaskan di sini bahwa faktur baru diterima pada tanggal 4 Oktober. Tapi di sini tertanggal 28 September. Nah, kita tulis nomor faktur teman-teman. Nah, jadi jangan terkecoh dengan kapan faktur diterima ya. Tetap nomor faktur teman-teman. Nah, masa pajak seperti yang saya bilang tadi 10. Ini bisa dikreditkan, tentunya bisa. Karena belum lewat ya teman-teman dari masanya. Jumlah DPP-nya 12.500.000. Nah, kemudian kita simpan. Pastikan ya teman-teman apakah dia udah bener atau enggak. Karena kalau sekali kelewat sedikit akan sulit ya teman-teman untuk mengubahnya. Lebih mudah kalau kita benar-benar memastikan setiap detail transaksi tersebut. Kita klik simpan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, di sini ada menerima faktur pajak tertanggal 2 Juni 2019. Nah, atas pembelian bahan baku senilai 54.750. Nah, nomor fakturnya kita copy dulu ya.
Setelah kita copy, kita cari NPWP-nya. Ini PT Redensu. Nah, kalau teman-teman lihat tanggal faktur pajaknya itu 2 Juni 2019. Nah, ini kan masa pajaknya 7 ya teman-teman. Kalau bisa kita lihat dari Juni berarti 6 teman-teman. Nah, Juni itu 6, berarti ini udah lewat jauh teman-teman. Jadi sebenarnya ini nggak bisa lagi dikreditkan, tapi karena faktur pajak tersebut baru kita terima, tetap harus kita masukin teman-teman, harus tetap kita laporin ya. Nah, di sini kita bisa lihat masa pajaknya kita tulis 10 ya teman-teman, 10. Nah, apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan? Tentunya enggak, karena udah lewat. Kita harus masukin juga. Pokoknya teman-teman harus masukin semua faktur pajak yang teman-teman punya, jangan sampai terlewat satu pun. Tapi harus pastikan juga apakah itu bisa dikreditkan atau enggak. Nah, seperti kasus ini, karena dia udah lewat ya dari 3 bulan, jadi tidak dapat dikreditkan teman-teman. 54.750. Nah, tentunya sangat disayangkan ya kalau seperti ini faktur pajak tidak bisa dikreditkan. Nah, langsung kita klik simpan aja. Nah, masa faktur pajak melebihi batas pelaporan faktur pajak. Oke, berarti tandanya ini nggak perlu deh. Nampaknya nggak perlu dimasukkan ya teman-teman, karena emang udah nggak bisa ya. Berarti kita langsung lanjut ke selanjutnya. Di selanjutnya itu ada 4. Oh, ini pakai dokumen lain teman-teman. Ya, di sini pakainya PIB. Jadi kita nggak pakai faktur pajak di sini ya. Jadi pakai dokumen lain. Kita langsung aja ke sini. Membayar ongkos pengiriman paket. Nah, ini contoh soal selanjutnya itu dari PT Kilat teman-teman. Oke, nampaknya harus kita hapus juga. Nah, kita cari di sini ya. Berarti sedikit revisi dari saya ya teman-teman. Berarti kalau dia sudah lewat faktur pajaknya, dia nggak usah kita masukin ke sini ya teman-teman, karena nggak bisa, sudah melewati ya. Tadi ada tulisan ya teman-teman. Jadi itu nggak bisa. Oke, kita langsung lanjut aja ke soal berikutnya. Di tanggal 14 Oktober ya, tertanggal 30 September. Nah, langsung kita masukin aja 30 September 2019. Nah, tentunya masa pajaknya kita bikin 10 ya teman-teman, biar bisa dikreditkan di bulan Oktober. DPP-nya 625.000. Oke, setelah udah kita simpan. Nah, kemudian ada soal selanjutnya dari PT Parkit. Nah, di PT Parkit ini dia dijelaskan bahwa ada pembelian untuk bahan baku produksi ya, senilai 125 juta. Nah, kita cari aja. Seperti yang saya bilang dari awal ya, kembali saya ingatkan, lebih mudah buat kalian kalau misalnya mengisi referensi ya, terutama di bagian faktur pajak masukan ini. Nah, faktur pajak masukan ini kita nggak bisa secara asal masukin NPWP lawan transaksi, jadi tetap harus kita masukin dulu ya. Tanggal faktur, untuk tanggal faktur di sini tertera 24 Agustus. Nah, 24 Agustus berarti baru lewat sekitar 2 bulan, masih bisa dikreditkan ya teman-teman. Kita tulis 10, bisa dikreditkan ya, bisa. Kemudian senilai 125 juta. Nah, jumlah PPNBM
kalau ada ya teman, saya juga lupa tadi menjelaskan kalau jumlah PPNBM ini misalnya buat barang-barang yang ada PPNBM-nya ya teman-teman. Nah, kita langsung klik simpan aja. Nah, yang terakhir ini kita akan masukkan untuk yang PT Serviksu karena di sini dia nota retur ya, jadi beda. Di sini dijelaskan bahwa ada PPN atas jasa perbaikan sedan. Nah, kalau sedan ini ya teman-teman, apalagi milik direksi ya, ini nggak bisa dikreditkan. Tapi karena faktur pajaknya muncul, jadi harus kita masukkan ya, harus kita hitung, harus kita catat gitu, harus kita rekam. Nah, lawan transaksinya PT Serviksu. Kemudian untuk tanggal fakturnya, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini tanggal 17 September. Masa pajak 10. Nah, di sini itu faktur pajak yang nggak bisa dikreditkan ya teman-teman. Nah, bisa dilihat bahwa di sini tidak dapat dikreditkan karena dia untuk keperluan direksi ya. Sebenarnya bukan untuk keperluan direksi, tapi karena ini sedan ya teman-teman, jadi nggak bisa kita kreditkan. Kita klik simpan aja. Karena nggak ada lagi, kita klik no. Nah, akan muncul di sini mana-mana aja yang bisa ya teman-teman. Coba kita akan lihat tadi, sepertinya ada yang salah ya tadi di PT Kilat. Nah, selama kita belum upload, itu bisa kita ubah ya teman-teman. Nah, di sini. Oke, pokoknya teman-teman harus pastikan sekali lagi semuanya udah benar ya. Karena ini menyangkut tentang nanti dikirimkan ke DJP ya datanya. Jadi harus benar-benar akurat dan harus benar-benar diperhatikan ya. Karena kalau sudah diupload, kita nggak bisa lagi untuk menariknya teman-teman. Kalau mau kita harus membatalkan faktur tersebut. Ya, karena kalau sudah dibatalkan tidak bisa kita retur. Itulah salah satu hal yang perlu kita perhatikan dan harus kita berhati-hati di sana ya. Nah, kemudian faktur pajak masukan ya, retur. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada mengirim kembali dengan nota retur nomor NR sekian tanggal 26 Oktober. Nah, langsung kita masukin dulu deh NPWP lawan transaksinya. Kita cari. Sini ada toko mainan Joyakim. Toko mainan. Salah. PT Roboku Joyakim. Roboku Joyakim. Oke, kemudian nomor faktur yang diretur. Nah, di sini kan nggak jelas ya teman-teman yang kapan ya. Nah, saya akan asumsikan aja di sini 010 Nah, saya anggap di sini 1450 sekian. Kita retur faktur ya. Nah, tentunya seperti yang saya bilang tadi, karena nggak ditemukan di pajak masukan ya, nomor pajak masukan benar, pajak masukan di tanggal tersebut dan di nomor retur tersebut. Jadi mau tidak mau ya harus ini ya, kita klik yes saja karena ini untuk belajar doang. Nah, dapat dikreditkan? Ya, dapat dikreditkan. Tanggal fakturnya 29 bulan 10 tahun 2019. Oke, retur faktur. Langsung kita klik yes saja. Nah, nomor dokumennya di sini NR 41 sekian. Tinggal kita paste aja. Tanggal returnya, untuk tanggal returnya di sini dijelaskan bahwa tanggal 26 Oktober
ya. Ini bukan tanggal ininya ya teman-teman, tanggal faktur, tapi tanggal retur. Jadi ada beda tanggal retur dan tanggal faktur. Ini juga yang perlu kita pastikan ya. Masa pajaknya akan otomatis 10. Kemudian nilai DPP yang diretur. Di sini jumlahnya 32 juta. Oke, setelah sudah kita klik simpan. Tanggal retur tidak boleh lebih kecil dari tanggal faktur. Berarti apa itu tandanya ya? Iya, di sini saya lupa. September ya teman-teman. Ini tadi saya ada sedikit kesalahan ya. Mending saya bersihkan form ya, ulang. Tadi saya tulisnya 29 bulan 10, bukan 29 bulan 9. Nah, itu juga yang seperti yang saya bilang tadi, harus berhati-hati karena emang kalau ada salah akan ribet teman-teman untuk menghapusnya. Nah, retur faktur tanggalnya tadi 29 bulan 9 tahun 2019, retur faktur ya. Kemudian nomor dokumen retur NR sekian, tanggal returnya 29 bulan 10 2019, kemudian masa pajaknya otomatis, kemudian nilai DPP nya 32 juta. Nah, setelah udah simpan. Kalau mau buat retur baru, klik yes. Kalau enggak, klik no aja. Kita klik no. Nah, udah bisa ya teman-teman, udah bisa dilihat. Nah, tadi ada satu yang lupa kita isi, adalah yang biru ini teman-teman. Nah, ini tuh kita pakai dokumen lain ya di pajak masukan. Jadi ini tuh kita pakainya PIB. Jadi nggak bisa di biasa yang tadi ya teman-teman. Harus di sini. Nah, di sini dijelaskan bahwa impor atau apa ya teman-teman. Nah, di sini kan dia impor ya. Jenis dokumen normal, PIB dan SSP ya tentunya. Nah, di atas apa? Impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP. Nah, di sini kan dia impor BKP, jadi kita tulis impor BKP. Nama lawan transaksinya kita buat saja di sini tempat pengeluaran pelabuhannya ya. Pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian untuk nomor PIB-nya di sini bisa kita lihat. PIB nomor sekian. Nah, langsung kita copy aja semuanya. Nah, tanggal SSP-nya di sini dijelaskan bahwa tanggal 7 Oktober 2019. Nah, ini juga teman-teman harus pastikan ya, di sini dia masa pajaknya nggak otomatis, jadi harus kita ubah. Nah, harus kita ubah jadi 10/2019 biar bisa kita kreditkan di masa Oktober 2019. Oke, kemudian DPP-nya di sini 134 juta. Nah, ini aku udah pasti otomatis, terus kita klik simpan. Nah, setelah udah memastikan semuanya tersimpan dengan baik ya, semua tersimpan dengan baik, kita bisa ini teman-teman, bisa mengupload ya. Tapi sebelumnya untuk kita upload, kita harus benar-benar pastiin apakah yang kita kerjakan itu valid atau enggak ya. Karena kalau nggak valid, ini akan susah untuk merubah fakturnya teman-teman. Nah, karena di sini saya udah yakin ya dengan apa yang saya kerjakan, jadi saya langsung upload saja semua. Saya klik shift, terus semua saya pilih, terus saya upload. Saya upload semua. Nah, kalau sudah upload teman-teman, dia nggak bakal ada tulisan ubah faktur.
adanya batalkan faktur. Nah, makanya sekali lagi penting buat kalian untuk berhati-hati ya. Ini akan saya upload semua karena saya udah yakin dengan yang saya kerjakan. Ya, saya akan pastikan dulu. Tadi takut salah ya, karena tadi ada yang saya pencet tidak ya. Saya akan lihat dulu. Nah, teman-teman bisa dilihat nih untuk memastikan. Karena kalau sudah di-upload tidak bisa dirubah, teman-teman. Nah, ini ya satu-satunya tidak, PT Servixu. Oke. Nah, menurut saya akan lebih baik juga buat kalian kalau udah menandai nih mana yang bisa dikreditin, mana yang enggak. Nah, itu akan lebih gampang lagi ya, bahkan bisa memudahkan pekerjaan kalian. Oke, saya udah yakin ya dengan apa yang saya kerjakan. Sekarang waktunya saya untuk upload faktur. Kita klik yes. Oke. Setelah udah, nah seperti yang saya bilang tadi, tidak ada lagi kata-kata batalkan faktur. Tidak ada lagi kata-kata ubah faktur, adanya batalkan faktur. Oke. Kemudian sekarang ke retur. Pastikan tidak ada satupun yang kelewat ya teman-teman, harus diupload, karena kalau ada yang kelewat aja nggak kalian upload, itu akan susah nantinya. Upload retur. Nah, udah saya upload ya. Kalau yang tadi nggak usah teman-teman, yang PIB tadi kan saya udah masukin yang PIB ya 1 ya kalau tidak salah ya. Ini nggak perlu di-upload, dia udah otomatis, jadi nggak perlu takut. Langsung keluar aja. Sekarang langkah selanjutnya adalah buat SPT teman-teman. Sekarang ke posting dulu, salah saya. Nah, kita ke menu SPT, terus posting. Masa pajaknya sesuaikan, masa pajaknya tadi 10, tahunnya 2019. Kalau pembetulan, teman-teman klik pembetulan keberapa ya. Kalau 1 tulis 1, kalau nggak ada ya 0. Terus kita cek jumlahnya. Ada 7. Ya tadi benar ya, ada 7 ya. Saya udah yakin, terus kita posting. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali pasti tentunya ada tulisan seperti ini. Posting SPT. Sebelum melakukan posting SPT, Anda harus melengkapi profil PKP terlebih dahulu untuk melengkapi data SPT. Ini kita klik yes saja. Nah, PT Shinchan udah otomatis ya. Kode posnya sini saya bikin, nomor teleponnya saya ngasal ya ini ya, nomor HP, nah nomor faxnya, penanda tangan. Di sini penanda tangan saya akan buat nama saya sendiri. Jabatannya saya buat Direktur Keuangan, karena biasanya yang menandatangani itu Direktur Keuangan ya teman-teman. Masa buku Januari 1 sampai 12 Desember sudah pas, kemudian klik simpan. Kalau udah, klik OK ya. Kemudian kita posting lagi. Nah, kalau sudah dibentuk, dia akan tulisannya seperti ini teman-teman. Data SPT berhasil dibentuk. Kita klik OK aja. Nah, kalau udah, teman-teman sekarang kebuka SPT, terus perbaharui tampilan. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Kita klik, kita buka SPT untuk diubah. Karena masih ada yang perlu diubah ya teman-teman. Nah, seperti inilah formulir lampirannya. A1 itu untuk pembeli BKP atau penerima manfaat BKP TB atau JKP ya. Di sini nggak ada jasa teman-teman, jadi nggak ada pastinya A1-nya. Kemudian untuk A2-nya, nah ini yang BKP ya. Teman-teman boleh lihat sendiri ya, A1 A2-nya. Nah ini
sini saya langsung aja ke AB ya. SPT di formulir lampiran 1111 AB. Nah, di sini ada yang perlu saya ganti karena ini berkaitan dengan kondisi soal tersebut. Di kondisi soal tersebut dijelaskan bahwa terdapat kelebihan bayar bulan Mei akibat pembetulan SPT masa PPN. Atas kelebihan bayar tersebut dikompensasikan ke masa Oktober. Jadi di sini ada kompensasi ya, 1.200.000. Nah, kita langsung aja ke bagian 3 karena ini nggak ada hubungannya di bagian 1 maupun di bagian 2 ya. Ini bagian 3. Langsung aja, di sini ada 1.200.000. Oke. Nah, kalau sudah klik simpan. Nah, kemudian kalau udah disimpan, tinggal close saja. Nah, ini akan saya close. Nah, yang kedua, di sini juga ada untuk ini ya teman-teman, biaya membangun sendiri. Nah, atas biaya kegiatan membangun sendiri. Nah, ini masukinnya di mana sih? Ini di formulir induk. Nah, di formulir induk itu dia akan dijelaskan apakah SPT itu tersebut lebih bayar atau kurang bayar. Nah, ini tinggal teman-teman sesuaikan aja dengan kondisi per masa pajak teman-teman. Oke. Nah, kalau di sini dia kondisinya lebih bayar ya. Jadi dia akan berpengaruh ke bagian 2. Bagian 2H. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini saya akan pilih butir 2D. Ya. Karena biasanya seperti ini, teman-teman. Terus dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Karena tadi tulisannya dikompensasikan ke masa Oktober ya. Jadi kompensasi. Setelah dikompensasikan ke masa berikutnya, kita ke bagian 3 dan 4. 3, 4 dan 5 maksudnya. Nah, di bagian 3 ini ada PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, ini kegiatan membangun sendiri ini agak berbeda dari yang lainnya. Nah, jadi yang teman-teman masukin di sini DPP-nya. Nah, di sini dijelaskan bahwa selama bulan Oktober telah dibelanjakan sebesar 675 juta untuk perluasan biaya membangun sendiri gudang berukuran 315. Nah, secara ketentuan teman-teman bisa baca ya di ketentuannya. Nah, saya lupa di PMK berapa, teman-teman tinggal cari aja di sana. Nah, di sana itu ada tentang kegiatan membangun sendiri teman-teman, apa aja kriterianya dan bagaimana sih cara pelunasannya. Nah, saya langsung gampang aja di sini ya, karena biasanya kegiatan membangun sendiri itu kalau di sini kan dia ada termaksud harga perolehan tanah ya. Jadi harga perolehan tanah tuh nggak diperbolehkan. Oke, jadi kita harus keluarkan sini 675 juta harus dikeluarkan sebesar 330. Totalnya 345 juta. Nah, untuk DPP-nya kita masukin DPP-nya ya. DPP dari kegiatan membangun sendiri menurut PMK itu 20% dari jumlah yang dibelanjakan. Tidak termaksud harga perolehan tanah. Jadi 345.000 saya kalikan dengan 20%. Nah, jadi 345 juta saya kalikan dengan 20%. Akan dapat totalnya 69 juta. 69 12. Nah, 69 juta. Nah, dia akan otomatis ya PPN-nya terisi 6.900.000. Nah, kalau udah teman-teman tinggal masukin NTPN-nya aja nih. Nah, untuk NTPN ini teman-teman harus bayar dulu. Bayarnya itu pakai SSP ya. Saya langsung masukin aja di sini SSP-nya. Saya klik tambah. Di sini pilih kode jenis pajaknya. Untuk setelah kegiatan membangun
sendiri itu 103. Nah, tanggalnya karena ini di soal itu pada Oktober ya, selama bulan Oktober, jadi saya akan buat ini bulan berikutnya biasanya teman-teman untuk penyetorannya ya, tanggal 10 bulan 11 tahun 2019. Nah, untuk NTPN-nya biasanya ini ada 16 digit. Nah, jadi ini saya bikin asal aja karena biasanya di sini untuk NTPN tuh biasanya nggak boleh ngasal, tuh udah otomatis kalau kita udah bayar ya. Nah, nilai yang harus kita bayar 6.900.000. Kita klik simpan. Nah, kalau kita udah ngebuat, tinggal kita tutup aja. Nah, dia akan otomatis seperti ini ya teman-teman, 10/11/2018. Kemudian kalau udah semua, kita ke bagian 6. Nah, di bagian 6 ini biasanya dia akan otomatis sih mencentang apa aja ya. Nah, di sini saya akan bikin untuk tempat pelaporannya itu di Jakarta, kemudian tanggalnya itu 30 bulan 11 tahun 2019, karena biasanya bulan berikutnya ya, akhir bulan berikutnya kalau PPN pelaporan. Nama jelas, sini saya akan bikin nama saya sendiri, Joyakim Simanjuntak, jabatannya Direktur Keuangan. Nah, kalau udah kita simpan. Nah, ini udah selesai nih semua teman-teman, sampai simpan. Setelah simpan, hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah lapor. Nah, untuk lapor sendiri, ini karena e-faktur dummy ini nggak bisa langsung teman-teman. Nih, saya akan menunjukkan buka SPT, diklik buat file CSV dan PDF SPT. Nah, setahu saya sih ini tidak bisa langsung ya. Nah, coba saya akan memastikan dulu. Ya, ini nggak bisa langsung setahu saya. Langsung ke desktop ya, langsung save. Nah, dia biasanya akan muncul hijau di sini, tapi ini nggak ada. Jadi nggak bisa. Jadi mau tidak mau kita harus keluar dulu dari aplikasi ini. Nah, setelah udah keluar, teman-teman harus mastiin nih apa namanya. Nah, di sini saya akan masukkan nanti di desktop ya teman-teman. Nah, teman-teman boleh lihat ya, di sini saya akan masuk lagi ya ke e-faktur. Nah, karena ini faktur dummy, pastinya ada kekurangan-kekurangan ya, seperti tadi saya bilang, dia nggak bisa langsung nge-upload ininya, apa namanya, membuat file CSV sama PDF. Nah, file CSV itu nanti yang akan kita gunakan untuk melapor ke DJP ya, e-filing. Nah, caranya gimana sih biar bisa keluar tadi kalau pakai ini e-faktur dummy? Nah, teman-teman keluar dulu dari aplikasinya setelah udah. Terus kembali login lagi seperti tadi, admin 123. Terus kalau udah, fakturnya, setiap faktur yang teman-teman buat harus teman-teman refresh. Nah, jangan takut teman-teman kalau seperti ini, tinggal klik F5 aja, dia akan otomatis nge-refresh. Jadi kita harus refresh semuanya, faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, terus kemudian returnya, pastikan semuanya udah keluar ya, udah refresh. Nah, ini udah refresh ya untuk faktur pajak sama faktur pajak keluaran dan masukan. Refresh. Setelah di refresh semua, teman-teman bisa ke SPT lagi, kemudian ke buka SPT, klik ini teman-teman, buka SPT untuk diubah. Nah, pastinya teman-teman harus mastiin apakah udah benar-benar sama atau enggak, karena biasanya kalau e-faktur dummy ini agak sedikit aneh teman-teman. Nah, pastikan juga di formulir induk. Nah, ini udah otomatis ya semua. Kalau udah semua kesimpan, teman-teman tinggal ke SPT, ke buka SPT lagi, kemudian buka file CS, buat file CSV dan PDF SPT.
Nah, saya akan buat di desktop, kita save. Oh ya, nampaknya belum bisa juga ya. Nah, kalau seperti ini nggak bisa, saya punya cara yang kedua. Cara yang kedua, tetap keluar lagi, kita masuk lagi dari awal. Nah, cara ini agak sedikit ribet dibanding cara-cara yang lain. Jadi teman-teman harus hapus dulu ya, hapus dulu SPT-nya. Dan saya akan jelaskan. Oke, kita tunggu sebentar. Login lagi seperti awal. Nah, seperti yang saya bilang tadi, semuanya harus di-refresh. Nah, di-refresh ya. Ini di dokumen lain juga harus di-refresh. Terus di SPT-nya kita hapus, teman-teman. Nah, di sini SPT, kita buka SPT ya. Yang SPT ini harus kita hapus SPT. Kita klik yes, langsung aja. Nah, kita posting ulang, teman-teman. Posting ulang. Ya, pastikan ininya sama dulu 2019, cek dulu, kemudian posting. Setelah SPT berhasil dibentuk, teman-teman buka SPT, perbaharui tampilan, terus kita pilih ya, buka SPT untuk diubah. Nah, pastinya teman-teman harus mengubah lagi ya, karena tadi udah dihapus yang sebelumnya, jadi ini pun harus kita ulang lagi dari awal. Tadi saya ingat 1.200.000. Kemudian disimpan. Kemudian ke formulir induk. Tadi di sini ada NTPN ya, 69 juta. 1, 2, 3. Oh, ini naik kelebihan. Nah, kemudian untuk SSP yang tadi itu tuh sebenarnya masuk ya, teman-teman. Oh, nggak masuk, langsung tambah aja berarti. Tanggal 10 bulan 10 bulan 11 tahun 2019. Nah, terus kita nilainya 6.900.000. Kita simpan. Kita ulang lagi dari awal ya. Memang agak sedikit ribet ya, teman-teman, untuk di faktur dummy ini, karena memang ini bukan aplikasi aslinya, berarti aplikasi untuk belajar, jadi agak lebih sulit memang. Simpan. Setelah udah disimpan, kita close. Kemudian langsung aja teman-teman ke buka SPT, kemudian buat file CSV dan PDF SPT. Nah, ke desktop, kemudian langsung save. Nah, ada warna hijau ya, teman-teman. Ini berarti tandanya udah berhasil. Nah, tinggal kita tunggu aja. Nah, CSV SPT berhasil dibuat. Nah, kita langsung lihat aja di desktop. Nah, kalau tadi saya sempat ngehapus, nah dia bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Nah, akan dua seperti ini. Ini CSV, ini untuk PDF-nya. Nah, kalau udah, berarti tandanya semua step yang kita lakukan untuk e-faktur sudah selesai. Nah, untuk bentuk dari SPT-nya sendiri kayak gimana sih? Nah, kita langsung buka aja ya PDF-nya. Nah, untuk PDF-nya sih seperti berikut ya. Kita tunggu sebentar. Nah, biasanya dia di PDF itu tuh ada lampiran induk, yang pastinya yang lampiran induk, terus ada juga formulir lampiran yang kita isi sebelumnya ya, kayak 1111 A1, 1111 A2, 1111 B1, 1111 B2 dan B3 dan AB ya pastinya ya.
pokoknya seperti itu. Ini kita akan lihat ya. Yang bisa teman-teman lihat formulir 1111 ya yang awal. Sini ada lebih bayar 4 juta sekian. Kemudian ada formulir AB ya, seperti berikut ya. Nah, sampai yang terakhir ada formulir 1111 B3. Nah, kalau udah seperti ini berarti tandanya langkahnya udah selesai. Nah, tadi juga saya lupa menjelaskan untuk bagaimana sih untuk cetak faktur pajak keluaran ya. Nah, pastinya kan kalau kita jual barang ke orang tuh ada faktur pajaknya. Nah, untuk cetak faktur pajaknya sendiri di e-faktur ini gampang ya. Yang pertama teman-teman kembali ke administrasi faktur, kemudian pastinya diperbaharui. Nah, misalnya di sini akan saya cetak toko mainan ceria ya. Nah, kita pilih, terus klik PDF. Nah, di sini dia akan keluar detail dari faktur tersebut seperti apa. Nah, itu tuh ada dari mulai berapa jumlah barangnya sampai harganya ya. Kita akan tunggu. Ini teman-teman tinggal klik PDF aja. Nah, terus tinggal kita tentuin di mana kita mau simpan. Saya akan contohkan satu di desktop ya. Ini akan saya simpan. Saya bikin FP aja ya, faktur pajak. Saya akan print salah satu ya teman-teman. Nah, ini langsung oke aja. Nah, setelah selesai kita bisa lihat deh gimana faktur pajaknya ya. Ini FP, teman-teman bisa lihat FP. Nah, bentuk faktur pajaknya akan seperti ini teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, kalau faktur pajaknya itu tuh bentuknya seperti ini. Nah, PT Sinchan, nama, alamat sudah pasti dari pengirim. Di atas ada kode nomor, terus PKP-nya, siapa yang membelinya, terus totalnya berapa ya. Di sini udah jelas. Nah, di sini karena saya bikin RP-nya harganya 10 ya teman-teman. Seharusnya ini disesuaikan, tapi karena saya waktu pengisian agak sedikit aneh, jadi hasilnya seperti ini. Nah, pokoknya kurang lebih ini akan seperti ini teman-teman. Jadi diusahakan teman-teman untuk mengerjakan sesuai dengan data real atau data yang ada ya. Oke. Nah, saya rasa sekian penjelasan untuk video tutorial untuk e-faktur kali ini. Kalau teman-teman ada saran, komentar, atau pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya di bawah. Nah, nanti kalau ada komentar atau hal yang perlu ditanyakan, saya akan jawab di sana. Oke. Saya rasa sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.